Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini masih tetap di KBM online ya, mata pelajaran matematika ya, dengan Ibu sebagai guru yang akan membimbing kalian sampai KBM online ini selesai. Oke ya. Hari ini kita masih belajar tentang pecahan ya. Tapi subbab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, itu adalah tentang perbandingan ya. Tujuannya apa sih kalian mempelajari pecahan ini? Biar kalian dalam kehidupan sehari-hari juga bisa membandingkan mana yang disebut dengan bilangan bulat, mana yang disebut dengan pecahan, karena tidak semua nilai yang ada di dunia nyata atau di sekeliling kalian itu berbentuk bilangan bulat ya. Jadi misalkan kalau kalian dikasih kue ya, misalkan kuenya ada satu ya, misalkan ya, nggak mungkin kue itu kalau misalkan kalian mau, nggak mungkin kan dikasih satu semua, otomatis yang punyanya juga ingin mau mencoba kan, otomatis si kue tersebut akan dibagi menjadi dua bagian gitu kan ya, sehingga kue yang sudah menjadi dua bagian itu tidak akan menjadi bilangan bulat secara utuh lagi, tapi melainkan akan menjadi bilangan pecahan ya, karena sudah menjadi dua bagian. Ingat kata Ibu, pecahan itu biasanya diikuti dengan kata-kata bagian gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan, oke ya. Perbandingan itu artinya kalian harus membandingkan. Berarti ada dua elemen ya. Jadi minimal harus ada dua elemen yang kalian bandingkan gitu ya. Nah, untuk contohnya di sini Ibu tidak akan menulis karena di sini Ibu punya buku referensi yang lain ya. Di sini ada kata-kata ya atau cerita, Bu Intan memiliki uang sebesar 50.000. Ingat, yang 50.000 adalah uang Bu Intan. Dari uang tersebut, sebesar 30.000 dibelanjakan ke pasar untuk membeli sayuran. Ya, jadi ingat, tadinya uang Bu Intan ada 50.000. Terus dia ke pasar dan dibelanjakan sayuran sebesar 30.000 ya. Bagaimana perbandingan uang yang dibelanjakan terhadap jumlah uang seluruhnya? Nah, kalau kalian membandingkan, lihat dulu pertanyaan yang ditanya pada awal kalimat itu apa. Di sini katanya pertanyaan yang di awal kalimat adalah bagaimana perbandingan uang yang dibelanjakan? Ingat, pertama kali yang ditanyakan adalah uang yang dibelanjakan terhadap jumlah uang seluruhnya. Nah, karena yang pertama kali yang ditanyakan adalah uang yang dibelanjakan, tadi yang dibelanjakan belanja apa? Hanya belanja sayuran. Berapa yang dibelanjakan katanya? 30.000. Nah, uang seluruhnya punya Bu Intan berapa tadi? Ada 50.000. Otomatis yang ditulis terlebih dahulu adalah yang ditanyakan, yaitu uang yang dibelanjakan. Berarti uang yang dibelanjakan adalah 30.000 per, karena perbandingan itu pasti ada tanda pernya ya. 30.000 per. Nah, uang seluruhnya berapa? 50.000. Berarti 30.000 per 50.000. Hasilnya adalah 3/5. 3/5 dari mana? Ini 3/5 adalah setelah diperkecil atau disederhanakan ya. Jadi gini nih. Jadi hasilnya adalah 30.000 dibagi 50.000. Ini kalau disederhanakan, ini sama-sama dibagi 10.000, ini juga dibagi harus 10.000 ya. Jadi ini 30.000 per 50.000. Ini di atas dibagi 10.000. Kalau atas dibagi 10.000, maka bawah pun harus dibagi 10.000 ya kan. Nah, terus setelah itu 30.000 bagi 10.000 hasilnya adalah dapat angka 3/50.000 bagi 10.000 dapat angka 5. Jadi hasilnya 3/5. Sekarang kalau misalkan Ibu balik, yang Ibu tanyakan terlebih dahulu adalah bagaimana perbandingan uang seluruhnya terhadap uang dibelanjakan. Tadi kalimatnya adalah bagaimana perbandingan uang seluruhnya terhadap uang dibelanjakan. Berarti kan tadi pertanyaannya Ibu balik, uang seluruhnya itu ada berapa? Ada 50 berapa? 50.000 terhadap uang yang dibelanjakan. Yang dibelanjakan berapa? 30.000. Berarti kalau kita perkecil, ini nolnya ada 4, ini juga ada nolnya ada 4, berarti bisa kita coret semua ya. Coret, ini coret. Berarti hasilnya adalah 5/3. Itu sama saja ya.
bukan sama saja ya, beda tentunya ya, karena yang ditanyakan pun awalnya juga berbeda. Kalau yang ini yang ditanya adalah uang yang dibelanjakan terhadap uang seluruhnya, kalau yang ini uang seluruhnya terhadap uang yang dibelanjakan. Dan perbandingan itu tandanya selalu ada tanda per ya, atau tanda bagi, sama saja ya. Oke, bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran ya. Ingat, dirubah ke pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Bisa juga sebaliknya gitu ya. Bisa juga dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Kalian juga sudah tahu ya pecahan biasa itu kayak gimana. Pecahan biasa itu hanya terdiri dari dua unsur, ada pembilang dan ada penyebut. Sedangkan kalau pecahan campuran itu terdiri dari 3 unsur. Jadi ini namanya pecahan campuran. A, B per C. A itu namanya adalah bilangan bulat, sedangkan B itu pembilang dan C itu adalah penyebut. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ada bilangan bulat ya. Nah, ini sendiri adalah merupakan dari pecahan biasa. Sedangkan pecahan biasa itu terdiri dari 2 unsur, yaitu pembilang dan penyebut gitu ya. Nah, misalkan kan di sini sudah jelas katanya judulnya mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Ibu kasih contoh di sini, misalkan Ibu punya 7/2. Kira-kira 7/2 ini pecahan biasa apa pecahan campuran? Pecahan biasa ya, karena dia hanya terdiri dari 2 unsur, ada pembilang dan ada penyebut ya. Nah, kalau Ibu suruh rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, kalian lihat patokannya itu adalah penyebut ya. Lihat di sini. Penyebutnya ada angka 2. Kalian ya, kalau sudah kayak gitu, cari kira-kira bilangan 2 ini dikalikan dengan berapa yang hasilnya mendekati 7. Ingat, bilangan 2 dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 7, tapi tidak boleh lebih ya. Misalkan 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Nah, 2 kali 4 itu 8, sedangkan di sini patokannya hanya sampai dengan angka 7. Berarti si angka 4 itu tidak boleh. Berarti 2 kali 4 nggak boleh. Berarti yang boleh adalah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Tapi kira-kira hasil yang mana nih yang paling mendekati 7? Apakah 2 kali 1? Apakah 2 kali 2? Apakah 2 kali 3? Otomatis yang paling mendekati adalah 2 kali 3. Hasilnya berapa 2 kali 3? 6. Berarti di sini kita terus ulang penyebutnya pasti angka 2 mengikuti soal ya. Tadi 2 kali berapa biar hasilnya mendekati 7? 2 kali 3. Berarti di sini tulis 3. 2 kali 3 tadi berapa? 6. Nah, sekarang 6 tambah berapa biar hasilnya 7? Tambah 1. Berarti hasilnya adalah 31/2. Gitu ya. Contoh lagi, misalkan Ibu punya ya. Di sini Ibu punya 14/3 misalkan ya. Otomatis kita akan rubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari ini ya, 2 unsur, ada bilangan bulat, ada pecahan biasa. Jadi harus berbentuk A, B per C. Nah, sekarang yang jadi patokan adalah penyebutnya. Penyebutnya itu angka berapa? Angka 3. Berarti kita tulis ulang dulu ya di sini 3. Nah, sekarang 3 kali berapa biar hasilnya mendekati 14, tapi tidak boleh dari 14. Sekarang kita cek satu-satu. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Ternyata 15 lebih dari 14 ya kan? Berarti si 5 ini kita tidak boleh pakai. Berarti 3 kali 5 nggak boleh, karena 3 kali 5 hasilnya adalah 15, melebihi dari angka 14. Nah, kira-kira yang paling mendekati dengan 14 3 kali berapa? Otomatis 3 kali 4. Berarti kita tulis di sini ini 4. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Nah, 12 tambah berapa ya? Jadi tambah berapa biar hasilnya 14? Otomatis ditambah 2. Ya, jadi hasilnya adalah 42/3 gitu ya. Kalau misalkan kalian disuruh sebaliknya merubah. Nah, kalau kalian suruh merubah, misalkan di sini Ibu punya 2 4/5. Ini kan suatu bentuk pecahan campuran ya.
Ini bentuk pecahan campuran karena di sini ada bilangan bulat, di sini ada pecahan biasa. Kalau disuruh merubah ke dalam bentuk pecahan biasa, berarti caranya kalian kerjakan dulu dari bawah ke samping, baru dari samping ke atas ya. Jadi dari bawah ke samping ya, berarti dari 5 ke 2, setelah dari 2 baru ke 4 gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau dari 5 ke 2 ini wajib dikali ya. Baru nanti hasilnya wajib ditambah gitu ya. Ingat, 5 ke 2 dikali, terus hasilnya baru ditambah dengan atasnya si 4. 5 kali 2 berapa? 10. 10 tambah 4 hasilnya adalah 14. Berarti kita tulis dulu atasnya itu 14 per. Nah, penyebut ini nggak boleh diganti dengan bilangan apapun. Jadi sesuai dengan soalnya. Penyebutnya berapa di sini? 5. Berarti tulis 5 ini 14 per 5 gitu. Contoh lagi, misalkan ibu punya 1 per 2. Nah, oke, kita biar gampang kita tulis dulu deh penyebutnya. Di sini otomatis penyebutnya adalah 2 ya, karena sesuai dengan soal. Penyebutnya 2 ya. Nah, tadi kata ibu dari bawah harus ke samping diapakan? Dikali. Terus hasilnya baru diapakan? Ditambah dengan yang atas ya. 2 kali 1 2. Nah, hasilnya ditambah dengan yang atas 1. 2 kali 1 2. 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3 per 2 gitu. Oke, ada pertanyaan untuk situ? Jadi itu adalah cara untuk merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, atau dibalik, dari pecahan campuran ke pecahan biasa gitu ya. Jadi kalau pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran, kalian harus tahu dulu patokannya. Patokan dari penyebutnya itu 2. 2 kali berapa biar hasilnya mendekati si pembilang, tapi tidak boleh melebihi dari angka dari pembilang tersebut. Sedangkan kalau pecahan campuran ke pecahan biasa, kalian alurnya itu pengerjaannya dari bawah ke samping, samping ke atas. Jadi dari bawah ke samping kalian harus kali, hasilnya baru ditambah dengan yang di atasnya gitu ya. Jadi kayak gini, 5 kali 2 hasilnya 10. 10 ditambah 4 hasilnya adalah 14. Karena penyebutnya 5 di soal, maka tulis ulang, berarti per 5. Jadi penyebutnya adalah 5. Kalau yang ini juga penyebutnya 2, maka tulis ulang, berarti dia per 2 gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya. Ya, apa sih pecahan desimal? Pecahan desimal itu biasanya yang ada tanda koma-komanya ya. Udah kalau kalian sudah mengenal koma biasanya udah pusing ya. Tapi kita coba pelajari terlebih dahulu biar kalian lebih mengerti ya. Pecahan desimal tadi benar, pecahan desimal itu ciri khasnya ada tanda komanya ya, misalkan 1, sekian, 2, sekian, 20, sekian, negatif 7, sekian, pokoknya pasti ada tanda komanya ya. Misalkan ibu punya di sini adalah 1 per 5 ya, di sini 1 per 5. Kalau ibu rubah ke dalam bentuk pecahan desimal, kira-kira berapa sih? Nah, sekarang kalian lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya itu angka berapa? Angka 5. Nah, sebenarnya itu kalau cara mudahnya kalian rubah dulu si penyebut ini ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk pecahan, ke dalam bentuk penyebut yang nilainya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kelipatan 10, bukan kelipatan 10 ya. Penggandaan dari 10 ya, 10, 100, 1000 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang ibu tanya, 5 ini bisa tidak berubah jadi 10? Bisa, ya kan? Berubah jadi 10 otomatis harus dikali 2. Berubah jadi 100 bisa kan? Bisa, harus dikali berapa? Harus dikali 20 dan seterusnya ya. Tapi biar lebih mudah, berarti kita harus kalikan saja dia dikali dengan 10 ya. Coba kalau bukan dikalikan 10, biar jadi 10 berarti dia dikali 2. Kalau bawah kali 2, maka atas juga harus dikali 2 ya. 1 kali 2 hasilnya adalah 2 per 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Nah, kalau udah kayak gini, nah, lihat. Kalau di sininya 10, nah 10 itu punya 0 berapa sih belakangnya? Punya 0-nya 1. Otomatis komanya juga di belakang pasti ada angka bukan angka 1 angka ya, maaf. Jadi otomatis di sini ibu tulis dulu 0, nah di sini ada angka berapa depannya? Ada angka 2, berarti hasilnya adalah 0,2 gitu ya. Misalkan lagi ibu punya
Kalau misalkan kalian maunya merubah ke dalam bentuk 100 ya, misalkan 1/5. Kalau mau dirubah 100 berarti ini kali 20, ini juga kali 20 gitu kan ya. Jadi hasil